Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 100-102 gangguan hati. Bahkan Mona Liu tidak menyangka Kevin Ye benar-benar membeli 7 keping batu giok yang tersisa seharga 50 juta. Menjual batu giok yang nilainya kurang dari 200 juta dengan harga 50 juta, dari sudut pandang manapun, tetap saja merupakan penjualan yang murah. Mereka akan kehilangan setidaknya 100 juta yuan sebagai selisihnya. Namun Kevin Ye tidak peduli, inilah prinsip di balik tindakan Kevin Ye. Di saat semua orang takut pada Kevin Ye, hanya Zhang Sun yang akan membelanya dan melindungi dirinya sendiri. Meskipun Zhang Sun pada akhirnya tidak berhasil menahan tekanan dari geng serigala surgawi, tetapi itu tidak penting. Paling tidak, dia punya hati untuk menonjol. Ini saja sudah berbeda dari pedagang perhiasan lainnya. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, semua pedagang perhiasan lainnya tercengang. Mereka berpikir dalam hati, tuan muda ini benar-benar tidak memandang uang sebagai uang, dan dia memberikan 100 juta ini begitu saja. Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada kita? Jika mereka tahu bahwa tuan muda di depan mereka ini begitu sombong, mereka pasti akan berdiri tegak saat itu. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Zhang Sun mengambil celah besar sendirian. Ini adalah bahan baku giok senilai 200 juta. Jika dia menjualnya seharga 50 juta, dia akan bisa mendapatkan lebih dari 100 juta. Hal yang baik seperti itu sepadan dengan risikonya. Meskipun dia dan Zhang Sun tidak banyak berinteraksi, Kevin Ye masih bisa melihat dengan jelas kepribadian Zhang Sun melalui penampilannya hari ini. Jika Zhang Sun tidak begitu jujur dan terbuka, Kevin Ye sudah berencana untuk memberikan ketujuh keping giok itu kepada Zhang Sun. Sayangnya, Kevin Ye tahu bahwa jika dia melakukan ini, Zhang Sun pasti tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, Kevin Ye hanya bisa memilih untuk menurunkan harga dan memberikan zamrud di tangannya kepada Zhang Sun. Bukannya Zhang Sun tidak menginginkan 7 keping giok ini, lagi pula, dia berkecimpung dalam bisnis, bagaimana mungkin dia kehilangan bahan baku yang begitu bagus, tetapi harga 50 juta masih membuat Zhang Sun ragu untuk waktu yang lama. Adik Ye, harga ini terlalu mahal untuk kamu tanggung. Aku tidak bisa menerima ini. Meskipun dia mengerti maksud Kevin Ye, Zhang Sun masih keras kepala dan jujur. Menghadapi perbedaan harga yang begitu besar, dia masih tidak bisa menerimanya. Tepat pada saat ini, Mona Liu tiba-tiba berjalan dari kerumunan. Dengan senyum di wajahnya dia menasihati, Direktur Zhang, saya rasa Anda tidak perlu menolak. Ini adalah hal baik yang tidak dapat diharapkan oleh orang lain. Selain itu, perhiasan emas dan giok Anda sudah lama tidak tersedia. Jika Anda mengambil kiriman ini, maka Anda tidak perlu khawatir tentang sumber barang tahun ini. Kata-kata Mona Liu memang tepat mengenai hati Zhang Sun. Perhiasan emas dan giok Zhang Sun memang kekurangan sumber barang akhir-akhir ini, dan hampir sampai pada titik menunggu nasi matang. Oleh karena itu, Zhang Sun masih kurang lebih tergerak oleh giok berkualitas tinggi ini. Setelah memikirkannya cukup lama, Zhang Sun masih menggelengkan kepalanya, dan mendecakkan bibirnya, Bos Liu, bagaimana mungkin aku, Zhang Sun, tidak mengerti niat baik kakak Ye, tetapi aku, Zhang Sun, tidak pernah memanfaatkan orang lain. Harga 50 juta benar-benar terlalu rendah, aku tidak bisa menerimanya. Mona Liu menghela napas, dan berkata dengan cemberut dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa hari ini aku benar-benar akan bertemu dengan dua orang yang keras kepala, aku benar-benar tidak tahu harus berubah apa. Setelah berpikir sejenak, Mona Liu tertawa, Direktur Zhang hanya berpikir bahwa harganya terlalu rendah, itu mudah untuk dihadapi, bagaimana kalau aku mencari kompromi untuk kalian berdua? Kevin Ye terkejut sesaat, lalu berkata dengan gembira, oh, Bos Liu, tolong beritahu aku ide bagusmu. Mona Liu mencoba menebak sebelum dia tersenyum misterius pada Kevin Ye, ideku sederhana, aku hanya perlu menaikkan harga 50 juta menjadi 100 juta. 100 juta. Bos Liu, jangan bercanda denganku. Kau seharusnya tahu seperti apa perhiasan emas dan giokku sekarang. Zhang Sun tertawa getir, jelas bahwa Zhang Sun saat ini bahkan tidak memiliki 100 juta dana likuid. Mona Liu terkikik, Direktur Zhang, 100 juta yang aku sebutkan bukanlah semua yang kau butuhkan untuk membayarnya dengan uangmu sendiri. Untuk transaksi ini, kau dapat menawarkan 50 juta terlebih dahulu, dan kemudian membayar 50 juta setelah giok terjual. Mata Zhang Sun langsung berbinar saat dia menatap Kevin Ye. Kevin Ye tertawa, aku tidak punya masalah. Dengan sisa 50 juta, itu akan bagus selama Direktur Zhang kaya. Aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan uang. Kalimat terakhir Kevin Ye hanya omong kosong. Dia baru saja mendapatkan beberapa ratus juta, bagaimana mungkin dia kekurangan uang dalam waktu sesingkat itu?
Kompromi Mona Liu tidak buruk, tetapi para penjual perhiasan lainnya menatap mereka bertiga dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembayaran di muka seperti itu karena toko perhiasan itu selalu menjadi jalan dua arah. Tetapi apapun yang mereka pikirkan, mereka telah memutuskan untuk meninggalkan 13 keping batu giok itu. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Sun berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang disarankan Bos Liu. Tolong tinggalkan nomor kartu untuk adik kecil Ye, saya akan mentransfer sisa 50 juta ke rekening Anda sesegera mungkin." Kevin Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya. Menghadapi Zhang Sun yang keras kepala, dia tidak punya pilihan lain, dan pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan Zhang Sun sebuah nomor kartu. Begitu saja, pertaruhan yang sudah berlangsung selama seabad berakhir, dan ke-14 keping batu giok setinggi langit itu semuanya diurus. Semua pengusaha perhiasan sibuk sepanjang hari, tetapi kebanyakan dari mereka pulang dengan tangan hampa. Tidak hanya itu, mereka bahkan kalah taruhan, paling sedikit 1 juta, paling banyak 2 atau 3 juta. Saat itu, Michael Liu sedang menghitung uang di samping dan tertawa terbahak-bahak. Hanya dalam satu hari, Michael Liu mampu memenangkan kembali 12 juta yang sebelumnya hilang di tempat King Yuan. Orang-orang yang lelah sepanjang hari berangsur-angsur pergi. Para pedagang perhiasan yang tidak mendapatkan apapun semuanya pergi sendiri-sendiri. Mereka yang kembali ke rumah, dan mereka yang pergi untuk bersenang-senang. Dan Zhang Sun, di sisi lain, tetap di tempat mereka dan mengurus masalah yang tersisa. Bagaimanapun, ada begitu banyak batu giok, jadi mereka harus menyelesaikannya dengan benar. Adapun Michael Liu dan Howard Zhang, dua budak kecil yang kikir, mereka saling berhadapan dan terus-menerus melunasi utang mereka, sambil tertawa gembira pada saat yang sama. Tuan Muda Ye, apakah Anda masih memiliki 6 batu purba yang tersisa? Tidak diketahui kapan Lao yang diam-diam berjalan ke sisi Kevin Ye dan bertanya sambil tersenyum. Kevin Ye menggelengkan kepalanya, hari ini sudah larut, jadi saya tidak akan memotongnya. Saya ingin tahu di mana Tuan Muda Ye tinggal, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan biji-biji ini ke kediamannya. Saat ini saya tinggal di sekolah, dan barang-barang ini sepertinya tidak cocok untuk diangkut ke sekolah. Kevin Ye berpikir sejenak, lalu berkata kepada Michael Liu yang berada di sudut, Liu tua, kemarilah. Mendengar panggilan Kevin Ye, Michael Liu segera berlari, Saudara Ye, ada apa? Liu tua, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Anda memiliki gudang untuk keluarga Liu Anda? Ya, ada. Kami memiliki cukup banyak gudang dengan benda yang disebut keluarga Liu ini. Michael Liu tertawa bangga. Kevin Ye menoleh, dan melihat ke-6 keping biji mentah di tanah, kalau begitu beberapa keping batu mentah ini akan muncul sementara di gudang keluarga Liu-mu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tunggu sampai aku membeli kamar di Linhai. Tidak masalah, aku baik-baik saja dengan satu kalimat saja. Michael Liu tertawa. Setelah memenangkan uang, suasana hati Michael Liu sangat baik. Kevin Ye mengangguk, dan terus berbicara kepada Lao Yang, pemilik toko Yang, aku akan merepotkanmu kalau begitu, kirim seseorang untuk mengantarkan beberapa batu mentah ini ke gudang keluarga Liu. Baiklah, tidak masalah. Aku akan segera memberitahu mereka. Teddy yang segera sibuk. Hehe, Kevin Ye, kamu punya begitu banyak harta di rumah kita, tidakkah kamu takut aku akan membelah perutmu? Mona Liu tersenyum cemerlang, tubuhnya yang ramping bergoyang ringan, dan dia perlahan berjalan ke arah Kevin Ye untuk mengolok-oloknya. Kevin Ye tertawa dan bercanda, jika biji-biji ini bisa mati di tangan seorang wanita cantik seperti Bos Liu, maka itu akan sepadan. Apa yang harus aku khawatirkan? Mona Liu tidak tahan dengan godaan Kevin Ye dan segera mengerutkan kening. Wajahnya yang cantik memerah, dan dengan kejam menarik napas ke arah Kevin Ye, memperlihatkan sikap gadis kecilnya dan cemberut pembicara yang halus. Ini bukan pertama kalinya Michael Liu melihat kakak perempuannya yang perkasa menunjukkan ekspresi seperti itu hari ini, jadi dia tidak terkejut. Kevin Ye melihat wajah Mona Liu memerah, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia tersenyum dan bertanya, Bos Liu, semua barang sudah dipindahkan, apakah Anda butuh bantuan? Mona Liu bergumam, dan berkata, Anda sekarang seorang miliarder, bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk membantu? Saat dia mengatakan itu, Mona Liu menunjuk dan berkata, barang-barang sudah dimuat ke kereta, dan saya pikir Direktur Zhang akan segera tiba. Setelah itu, Mona Liu melirik bintang-bintang di langit, dan melanjutkan, sudah larut, saya masih harus secara pribadi menekan batu giok yang tak ternilai ini dan bergegas kembali ke perbendaharaan. Jika saya tidak melihat mereka masuk, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jadi, mari kita bersiap untuk pergi. Kalian juga harus kembali ke sekolah lebih awal. Kevin Ye menganggukkan kepalanya,
dan tertawa, kalian harus berhati-hati saat membawa barang-barang ini, Bos Liu, silakan lanjutkan dan berhati-hatilah. Mona Liu menundukkan kepalanya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sebelum melanjutkan. Bos Liu, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya? Kevin Ye terkejut sejenak, dan kemudian bertanya. Mona Liu mengerutkan kening, dia tergagap untuk waktu yang lama. Bahkan Michael Liu, yang berada di samping, merasa cemas ketika dia melihat ini. Saya katakan, kakak perempuan, apa yang salah dengan Anda hari ini? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, saudara Ye bukan orang luar. Anda akan bertele-tele. Mona Liu tanpa terkendali membentak Michael Liu, yang tanpa daya mencubit ujung hidungnya, wajahnya dipenuhi dengan kecanggungan. Sekali lagi menoleh, Mona Liu menatap Kevin Ye, dan tersenyum tipis. Awalnya, aku seharusnya tidak bertanya terlalu banyak tentang masalah ini, namun, aku seharusnya mengingatkanmu. Kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Feng sekarang, jadi aku khawatir Feng yang tidak akan dapat menguangkan cek yang sebelumnya dia berikan kepadamu. Benda itu sekarang menjadi selembar kertas putih, kamu tidak boleh pergi ke bank untuk menariknya. Jika tidak, begitu dianggap sebagai cek kosong, itu akan sangat merepotkan. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Mona Liu akan begitu berhati-hati dengan masalah ini, dan bahkan memberitahunya tentang hal itu sebelum dia pergi. Setelah tersenyum penuh terima kasih kepada Mona Liu, Kevin Ye mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengingat instruksi Bos Liu. Setelah dia selesai berbicara, Mona Liu masih enggan dan tidak ingin pergi. Keduanya berdiri di bawah bulan yang cerah untuk waktu yang lama. Akhirnya, mata roh Mona Liu berkedut, dan menggigit bibirnya. Kevin Ye, jika kamu percaya padaku, maka serahkan cek itu padaku. Aku akan mengambil kembali uang itu untukmu. Kamu seorang mahasiswa, dan kamu tidak memiliki perusahaan yang mendukungmu. Tidak nyaman bagimu untuk pergi ke bank dan menarik uang. Namun, aku berbeda. Permata keluarga Liu ku kurang lebih terkait dengan bisnis keluarga Feng. Jika aku membantumu, itu akan menghemat banyak masalah. Kevin Ye terkekeh dan berkata, Bos Liu terlalu serius, apa yang bisa dipercaya atau tidak? Sambil berbicara, Kevin Ye mengeluarkan 200 juta milik Feng Yang dan memberikannya kepada Mona Liu. Jelas, bagi Kevin Ye, 200 juta itu bukan apa-apa, kalau begitu aku akan merepotkan Bos Liu. Menerima cek itu, Mona Liu tersenyum main-main pada Kevin Ye, dan mengedipkan matanya, hehe, duduk saja di sini dan tunggu kabar baikku, aku pasti akan membantumu mendapatkan uangnya kembali. Setelah mengatakan itu, seolah-olah dia telah memperoleh harta karun, Mona Liu memasukkan cek itu ke dalam sakunya, berbalik, dan pergi dengan gembira. Michael Liu menatap punggung kakak perempuannya dan bergumam dengan linglung, ada apa dengan kakak perempuan hari ini, apakah dia salah minum obat? Dia tidak pernah memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan di masa lalu, terutama pekerjaan keras seperti ini. Mungkinkah kakak perempuanku memiliki perasaan terhadap kakak Ye? Ini, memikirkan hal itu, Michael Liu menatap Kevin Ye dengan tatapan jahat, wajahnya menampakkan keheranan. Bab 101 Kemarahan Baritian. Malam sudah larut, dan di bangsal mewah rumah sakit rakyat pertama kota Linhai, banyak suara gemuruh terdengar, menusuk jantung dan paru-paru. Segera setelah itu terdengar suara cangkir pecah berkeping-keping, enyahlah, keluar, kalian semua keluar. Sial, sakit sekali, Kevin Ye, aku ingin kalian mati, aku ingin kalian mati. Tidak lama kemudian, perawat yang ketakutan itu terhuyung-huyung keluar dari bangsal dengan nampan perawatan di tangannya. Sambil berlari, dia bergumam, dasar orang gila. Di luar bangsal, seorang dokter berpakaian gaun putih mendorong kacamatanya, menatap pasangan setengah baya yang muram di depannya. Tuan Feng, luka di kaki Tuan Muda yang mulia tidak serius, kami sudah melakukan tusukan dan memasang plester. Selama kami pulih dengan tenang, kami akan dapat pulih dalam 2 atau 3 bulan. Sambil berkata demikian, dia melirik ke bangsal mewah yang ramai. Namun, emosi Tuan Muda Anda sangat tidak stabil saat ini, saya harap Anda dapat menemukan cara untuk menenangkannya. Kegelisahan seperti itu tidak baik untuk pemulihannya. Ini adalah rumah sakit, dan pasien lain juga membutuhkan lingkungan yang tenang untuk memulihkan diri. Pria paruh baya itu mengangguk dan dengan santai mengeluarkan kartu bank. Saat tidak ada yang melihat, dia memasukkannya ke tangan dokter dan berkata, saya tahu. Terima kasih, Manajer Sun. Saya akan memperhatikannya. Dokter itu mengambil kartu itu, mengangguk sedikit, melirik bangsal, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi. Saat ini, orang yang melolong gila-gilaan di kamar sakit tidak lain adalah Tuan Muda kita Feng Yang. Pasangan yang berdiri di luar bangsal adalah orang tua Feng Yang, para pemimpin grup Feng, Feng Tianqi dan He Qingyun.
Feng Tianqi tidak tinggi, tingginya hanya sekitar 1,7 meter, dengan perut yang menggemukkan dan wajah persegi, tampak muram dan tidak yakin. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk masuk ke bangsal untuk menghibur putranya. Sebaliknya, dia melihat kedua orang di bangku di koridor. Kedua orang ini tidak lain adalah penasihat judi batu nomor 1 dari grup Feng, Jiyu, dan kepala pelayan tua keluarga Feng, Liu Zong. Tianqi, siapa yang begitu berani menyerang Yanger keluarga kita di wilayah Linhai? Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. He Qingyun bertanya dengan suara dingin. Feng Tianqi melirik istrinya, lalu menunjuk ke arah bangku di lorong dengan mulutnya, dan dengan dingin berkata, kalian berdua, kemarilah. Jiyu dan Liu Zong sama-sama terkejut saat mereka buru-buru berdiri dari lorong dan berlari di depan Feng Tianqi seperti gumpalan asap. Bos Feng, Tuan tua, wajah Feng Tianqi menjadi jelek, menampakkan aura yang mengancam. Kalian berdua mengikuti Tuan Muda hari ini, bagaimana kalian membuat Tuan Muda menjadi seperti ini? Apakah kalian berdua sudah mati? Apa yang terjadi hari ini? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Feng Tianqi tidak marah karena kedua kaki putra satu-satunya dipatahkan oleh seseorang. Menghadapi Jiyu dan Liu Zong, pengalaman Feng Tianqi selama bertahun-tahun sebagai orang yang berkuasa benar-benar terungkap. Jika ini bukan rumah sakit, maka gelombang kemarahan ini pasti sudah dilepaskan sejak lama. Jiyu dan Liu Zong saling memandang dengan wajah pahit. Pada akhirnya, Jiyu yang berbicara lebih dulu, dan Jiyu segera bereaksi, memutar matanya, Bos Feng, masalahnya seperti ini. Tuan Muda membawa kita ke King Yuan untuk memilih pertandingan hari ini. Siapa yang mengira bahwa kita akan bertemu dengan seorang bocah nakal yang bersikeras bertaruh dengan Tuan Muda? Tuan Muda tidak punya pilihan selain bertaruh dengannya. Dia berkata bahwa bocah ini akan menarik kembali kata-katanya setelah kalah taruhan, dan telah bergabung dengan King Yuan dan yang lainnya untuk menyerang ke depan untuk merebut batu giok sebelum kita bisa bereaksi. Tuan Muda terluka dalam kekacauan itu. Jiyu berkata sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Tianqi. Mengamati ekspresinya, dia merasa bersalah. Dia harus mengakui bahwa Jiyu sebenarnya ahli dalam berbohong, dia bahkan bisa mengatakan sesuatu yang akan mengubah benar dan salah. Mendengar itu, pengurus rumah tangga Liu terkejut. Tentu saja, Jiyu mengatakan ini untuk melindunginya, sebagai penasihat judi batu nomor 1 keluarga Feng, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia telah kalah di arena judi batu di depan bos, kan? Selain itu, dia juga kalah dari orang luar yang tidak tahu apa-apa. Sungguh tidak masuk akal, ini benar-benar melanggar hukum, mencuri barang-barang benar-benar menjadi milik keluarga Fengku. Ya Tuhan, ini tidak bisa dimaafkan, aku akan segera memanggil Grafit dan menyuruhnya menyegel King Yuan. Ekspresi He Qingyun berubah drastis saat dia mengatakan ini dengan keras. Namun, saat He Qingyun mengeluarkan ponselnya, dia dihentikan oleh Feng Tianqi. Feng Tianqi mencibir, tatapannya setajam pedang yang menusuk hati Jiyu. Tuan Ji, apakah Anda benar-benar mengira saya, Feng Tianqi, adalah anak berusia 3 tahun? Bagaimana mungkin saya, Feng Tianqi, tidak tahu tentang anak saya sendiri? Yang ingin saya dengar sekarang adalah kebenaran, bukan hal-hal yang Anda buat-buat. Jiyu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Feng Tianqi mendengus dan tidak lagi memperhatikan Jiyu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Zong. Liu Zong, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Liu Zong menghela napas berat. Dia tahu bahwa kata-kata Jiyu sama sekali tidak dapat menipu tuannya, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Guru, masalahnya seperti ini. Liu Zong tidak licik seperti Jiyu, dan tidak memiliki banyak pandangan jauh ke depan, jadi dia menceritakan semua yang terjadi hari ini secara terperinci. Jiyu dan Liu Zong adalah dua versi yang berbeda, tetapi dari sudut pandang Feng Tianqi, apa yang dikatakan Liu Zong adalah kebenaran, dan itu juga sesuai dengan cara putranya melakukan sesuatu. Semakin banyak Feng Tianqi mendengar, semakin terkejut dia, dan semakin buruk ekspresinya, terutama ketika dia mendengar Liu Zong mengatakan bahwa Kevin Ye telah memotong 10 yusli yang tak ternilai harganya, mata Feng Tianqi dipenuhi dengan keserakahan. Namun, ketika Feng Tianqi mendengar bahwa Kevin Ye benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi geng Serigala Langit, sedikit kecurigaan dan keseriusan muncul di wajah Feng Tianqi. Tuan, beginilah kejadiannya. Kaki Tuan Muda diperintah oleh anak itu dan kemudian dipatahkan oleh geng Serigala Langit. Aku akan memberinya biaya perlindungan sebesar 20 juta setiap tahun, dan tidak apa-apa jika dia tidak membantuku Yanger, tetapi dia ternyata membantu orang luar untuk berurusan dengan keluarga Feng kita. Utang ini, aku pasti akan melunasinya dengannya.
Wajah Feng Tianqi dipenuhi dengan kemarahan, tetapi Liu Zong dapat melihat bahwa tuan tua itu dengan paksa menekan api di dalam hatinya, dan belum sepenuhnya melepaskannya. Feng Tianqi menatap Liu Zong dan merendahkan suaranya, "Liu Zong, apakah kamu tahu latar belakang bocah itu?" Liu Zong menggelengkan kepalanya tanpa daya, melapor kepada tuan, "Aku hanya tahu bahwa bocah itu bernama Kevin Ye, aku tidak tahu tentang hal lain, tetapi dia dibawa oleh Michael Liu untuk membawa King Yuan, hubungannya dengan keluarga Liu seharusnya tidak buruk." Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Tianqi berkata dengan jahat, "Keluarga Liu, ini adalah salah satu dari masa-masa seperti ini. Huff, cepat atau lambat aku akan membuat bajingan Liu Yan itu membayar harganya." Feng Tianqi berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Ji Yu dan Liu Zong, berkata, "Kalian pergilah, kalian harus mencari tahu dari mana bocah itu berasal. Aku ingin tahu segalanya tentang situasi anak itu sesegera mungkin, mengerti?" Liu Zong buru-buru mengangguk. "Baik, Tuan, aku akan mengumpulkan orang untuk menyelidiki sekarang juga." Melihat Liu Zong dan Ji Yu pergi, wajah Feng Tianqi menjadi semakin buruk. Dia perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya. Feng Tianqi menarik napas dalam-dalam. "Dari langit, Yanger keluarga kita tidak dapat dipukuli dengan sia-sia. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Meskipun dia tahu bahwa putranya salah, He Qingyun masih ingin melindunginya. Lupakan saja." Feng Tianqi mencibir, "Kamu memukuli putraku, Feng Tianqi, dan masih memikirkan ini, bagaimana mungkin ada hal sebaik itu di dunia?" Setelah jeda sebentar, Feng Tianqi melanjutkan, "Namun, asal-usul anak itu seharusnya tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa dia begitu takut pada Tugang? Saya perlu menyelidiki ini secara menyeluruh terlebih dahulu. Kalau tidak, jika aku bergegas mencarinya, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa." He Qingyun mengangguk tanpa sadar, setuju dengan suaminya. Harus dikatakan bahwa Feng Tianqi dan istrinya adalah veteran dalam bisnis mereka. Mereka jauh lebih tenang dan tidak terlalu tidak sabar dibandingkan dengan Feng Yang. Lagi pula, dari kata-kata Liu Zong, Feng Tianqi kurang lebih mengetahui beberapa informasi yang berguna. Untuk dapat mengintimidasi seluruh geng serigala surgawi sendirian, bocah Kevin Ye ini jelas bukan orang biasa. Untungnya, Tugang dan orang-orang lain dari geng Serigala Langit tahu bagaimana harus bertindak, jadi mereka tidak membuat Feng Yang, bocah ini, tinggal di tempat tidur sepanjang hidupnya. Kalau tidak, Feng Tianqi tidak akan sesabar sekarang. Di Linhai Black Brilliance Bar, api amarah juga telah membakar hingga membakar di antara kedua alis Baritian. Di ruang konferensi Blacklight Bar, Baritian menendang dada Tugang, langsung membuatnya terpental. Tubuh Tugang, yang beratnya 180 kg, mendarat dengan keras di kursi yang jauh, menghancurkan kursi itu berkeping-keping. Segera setelah itu, sosok Baritian muncul di depan Tugang seperti hantu. Menunjuk ke arah Tugang, dia memarahinya tepat di wajahnya, "Tugang, apakah kepalamu kemasukan air? Siapa yang menyuruhmu menggunakan keluarga Fengmu? Geng Serigala Surgawi kita telah menerima biaya perlindungan dari keluarga Feng kita. Jika kamu melakukan ini, di masa depan, siapa di antara para pedagang di jalur Linhai yang berani mempercayai geng Serigala Surgawi kita? Kamu memotong jalan geng Serigala Surgawiku menuju kekayaan, apakah kamu mengerti?" Tugang berlutut di tanah dan gemetar ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Sekarang setelah Feng Tianqi memanggilku, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" Baritian melotot tajam ke arah Tugang. Darah menetes di sudut mulut Tugang saat dia tertawa sedih, "Master Sekte, aku juga tidak punya pilihan lain. Jika aku melakukan sesuatu pada bocah nakal Feng Yang itu, aku khawatir saudara dan aku yang dibawa tidak akan kembali." Baritian terkejut, dia menatap Tugang untuk waktu yang lama, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Oh, apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam lapangan litolisis King Yuan?" Baritian tidak bodoh, setelah mendengar kata-kata Tugang, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tugang berkata tanpa daya, "Master Sekte, siapa yang mengira bahwa Feng Yang, bocah nakal itu, benar-benar ingin berurusan dengan orang itu? Bawahan tidak punya pilihan lain. Orang itu." Mata serigala Baritian membelalak, dan segera kembali sadar, "Kau mengatakan bahwa kau bertemu dengan Kevin Ye di ladang litolisis King Yuan. Siapa lagi kalau bukan dia?" Menyebutkan Kevin Ye, Tugang hampir menangis, dan melanjutkan, "Oh benar, apakah dia menyuruh bawahan ini menyampaikan beberapa kata kepada ketua sekte? Apa maksudmu?" Baritian mundur sedikit seolah-olah dia gugup. Dia berkata, dia memberitahu orang-orang geng Serigala Surgawi untuk tidak mendekati King Yuan di masa depan, jika tidak, dia akan membunuh mereka semua.
Tugang menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ekspresi marah Baritian sama sekali. Baritian tertegun selama beberapa detik, dan kemudian segera membalas dengan pukulan telapak tangannya. Sebuah ledakan keras terdengar, dan kursi guru mahoni di samping Baritian langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Sambil menggertakkan giginya, Baritian berkata dengan dingin, "Baiklah, baiklah, baiklah. Hebat, hebat." Tugang gemetar, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Master Sekte benar-benar marah kali ini. Segera setelah itu, Tugang mendengar Baritian berkata dengan lembut, "Tugang, kirimkan aku Ordo Serigala Langit, minta tulang iblis untuk kembali." Meskipun itu hanya kalimat sederhana, itu membuat Tugang takut setengah mati dan hampir membuatnya pingsan. 102,5 komposisi. Saat itu sudah pukul 7 atau 8 malam, dan seluruh Linhai hampir menjadi hiruk-pikuk. Bagi masyarakat Linhai, mereka sudah lama terbiasa menjalani hidup yang penuh kemewahan. Terutama para pekerja kerah putih, setelah bekerja, mereka akan makan bersama berdua atau bertiga, karaoke, dan bar, yang sangat umum dan tidak mengherankan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuat seluruh Linhai tenang adalah sekolah. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di luar, sekolah itu seperti menara gading yang terisolasi dari dunia luar. Hari libur siswa kelas 1 dan kelas 2 juga berangsur-angsur berakhir. Banyak siswa di kota itu mulai kembali ke sekolah dari rumah mereka. Setelah bersenang-senang di hari libur, mereka berganti ke seragam sekolah dan bersiap untuk memulai kehidupan sekolah pada hari kedua dengan tertib. Namun, saat ini, kantor guru masih terang benderang. Di kantor ujian sastra Cina tahun terakhir, lebih dari selusin guru saat ini menundukkan kepala di depan meja. Di hadapan mereka ada lebih dari 1.000 lembar kertas ujian sastra Tiongkok. Kertas-kertas ini berasal dari ujian masuk kelompok tahun terakhir. Meskipun hari ini adalah hari libur bagi semua siswa di tahun kedua sekolah menengah, itu adalah hari yang sangat sibuk bagi kelompok membaca. Ini karena mengganti kertas juga merupakan bagian penting dari ujian masuk. Bahasa dan mata pelajaran lainnya berbeda, mata pelajaran lain dapat menggunakan kartu jawaban secara langsung untuk membaca kertas, tetapi kelompok bahasa tidak. Tim sastra Tiongkok dapat dikatakan sebagai kelompok yang paling sulit di sekolah menengah, jadi mereka harus menyimpan pekerjaan rumah manual asli untuk naskah mereka. Karena potongan-potongan besar komposisi itu tidak dapat dibaca oleh mesin. 10 guru ini telah bekerja keras sepanjang hari untuk meninjau kertas ujian dengan cepat, sehingga hasil ujian masuk tahun kedua akan dirilis keesokan harinya. Di bawah lampu yang terang, semua orang sangat tenang, dan satu-satunya suara yang dapat didengar adalah suara pena yang menggores kertas. Di bawah lampu yang terang, semua orang sangat tenang, dan hanya suara pena yang menggores kertas yang dapat didengar di kantor. Pemimpin kelompok pembaca juga seorang guru senior. Ia mengenakan kacamata baca, tetapi masih memeriksa kertas-kertas. Sesekali, ia berdiri untuk memeriksa kemajuan anggota lain, lalu duduk dan melakukan apa yang perlu dilakukannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, desisan dingin dan kejutan tiba-tiba terdengar dari dalam kantor. "Kis, apa-apaan ini?" Orang yang berbicara adalah seorang guru muda yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia menggulir kertas ujian di tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Kevin Ye kelas 11 tahun kedua, Guru Gao, Kevin Ye ini kelasmu, kan?" Guru muda itu menoleh dan berkata kepada Selin Gao, yang tidak jauh darinya. Selin Gao adalah guru mata pelajaran dan guru bahasa kelas 11 tahun kedua, jadi dia tentu saja salah satu peserta ujian. Mendengar nama Kevin Ye, Selin Gao menggertakkan giginya karena marah tanpa alasan. "Guru Zhang, orang itu memang dari kelas kita, tetapi dia hanya siswa biasa-biasa saja. Tidak jarang memberikan jawaban yang tidak masuk akal, jadi jangan ribut-ribut tentang itu, Guru Zhang." Guru Zhang muda meragukannya dan berkata sambil terkekeh, "Siswa yang malang." Jawaban Kevin Ye ini benar-benar mendalam, "Saya khawatir dengan standar saya tidak bisa membacanya." Selin Gao hanya mengira guru muda bermarga Zhang itu sedang mengolok-oloknya. Dia sangat membencinya sehingga dia menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, Kevin Ye sialan ini, dia benar-benar tidak peduli, dia benar-benar membuat wanita tua ini kehilangan muka di kantor. Ketika Kevin Ye disebutkan, beberapa guru di kelompok membaca juga mulai mengolok-oloknya. "Xiao Zhang, kamu di tahun pertama sekolah menengah, kamu tidak tahu ini, tetapi Kevin Ye ini terkenal di tahun kedua sekolah menengah, dia selalu mendapat nilai terendah di setiap ujian. Dia hanya orang bodoh, lihat saja kertas ujiannya, dan jangan dianggap serius." "Ya, aku bahkan tidak tahu berapa kali aku telah lulus ujian Kevin Ye. Jika aku guru Gao, aku akan menendang siswa seperti ini sejak lama. Mempertahankan siswa seperti ini juga akan menurunkan tingkat kenaikan kelas sekolah menengah kita."
Guru Gao, kamu pikir aku benar? Tapi kudengar si bodoh ini telah melakukan beberapa hal yang sensasional dalam 2 hari terakhir. Aku juga mendengarnya. Kurasa dia membersihkan lebih dari 100 penjahat yang menyerbu sekolah. Aku tidak pernah menyangka si bodoh ini benar-benar bisa bertarung seperti ini. Memangnya kenapa kalau dia bisa bertarung? Di dunia ini, tidak peduli seberapa baik atau buruknya dia adalah satu-satunya yang bisa belajar tinggi dan rendah. Dengan nilainya, dia akan menjadi bajingan yang tidak berguna di masa depan. Guru di kantor ujian menggoda Kevin Ye dengan kata-katanya, seolah-olah dia sama sekali tidak melihatnya sebagai siswa. Biasanya, Selin Gao akan diejek oleh para guru di kantor karena menjadi orang bodoh. Jadi, kebenciannya terhadap Kevin Ye bukan untuk 1 atau 2 hari, melainkan adalah sesuatu yang telah ada sejak lama. Karena nama Kevin Ye disebut-sebut di seluruh kelompok baca, suasana yang hening tiba-tiba menjadi ramai. Namun, dia masih saja menjelek-jelekkan Kevin Ye. Guru memang makhluk seperti itu. Wajar saja jika kita merasa hina terhadap siswa biasa. Namun, tidak peduli seberapa banyak guru-guru ini memfitnah Kevin Ye, guru muda bernama Zhang Jue itu tetap mengambil kertas ujian Kevin Ye dan melihat ke sekeliling. Wah, Zhang Jue, apa bagusnya ujian bodoh? Mungkinkah Kevin Ye si idiot itu menyulam bunga di kertas ujiannya? Saat dia berbicara, seorang guru perempuan muda yang sama meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke arah Zhang Jue, menggodanya tanpa henti. Namun, saat dia tiba di depan Zhang Jue, dia benar-benar tercengang. Mata kecilnya langsung tertarik oleh kata-kata halus namun kuat yang tertulis di kertas ujian. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ini ujian Kevin Ye? Apakah aku berkhayal? Guru perempuan itu berteriak kaget. Zhang Jue berbalik dan memperlihatkan senyum aneh ke arah kelas perempuan. Xiao Juan, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Jika kamu melihat apa yang dia tulis, kamu pasti akan melompat. Sambil berbicara, Zhang Jue perlahan membalik kertas ujian. Guru perempuan, Xiao Juan, membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini, setelah ragu-ragu selama 3 kali berturut-turut, guru perempuan itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kantor itu begitu besar sehingga reaksi Zhang Jue dan guru perempuan itu yang tercengang menarik perhatian semua orang. Guru-guru bahasa yang penasaran itu berdiri satu demi satu dan berjalan menuju Zhang Jue. Mereka tersenyum jenaka dan mengejek di wajah mereka karena mereka ingin melihat hasil mengejutkan seperti apa yang berhasil didapatkan oleh Ye Bodoh, yang terkenal karena tahun keduanya di sekolah menengah atas. Hanya Selin Gao yang tidak bergeming sedikit pun, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Jelas, di mata Selin Gao, karena si bodoh Kevin Ye ini, dia sekali lagi akan menjadi bahan tertawaan di kelas. Memikirkan hal itu, Selin Gao melampiaskan semua keluhannya pada Kevin Ye, dan ketika dia memikirkan wajah Kevin Ye, dia merasa sangat tidak senang. Tidak lama kemudian, guru-guru di sekitarnya berseru sekali lagi, sayangku, apakah ini ujiannya Ye Bodoh? Ini terlalu menakjubkan. Coba kulihat. Dengan sangat cepat, kertas ujian Kevin Ye diserahkan kepada seluruh tim pembaca. Semua guru memiliki reaksi yang sama ketika mereka melihat kertas ujian ini, yaitu membuka mulut lebar-lebar dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menggosok mata mereka, seolah berkata aku tidak percaya lagi pada mataku. Sebagai provokator, Zhang Jue segera berbalik dan menatap Selin Gao yang memasang ekspresi meremehkan di wajahnya. Guru Gao, kali ini Anda benar-benar menemukan harta karun. Anda menemukan harta karun. Selin Gao tertawa meremehkan, saya tidak akan bisa hidup dengan keberuntungan seperti itu. Jika Guru Zhang bersedia, bagaimana kalau saya memberikannya kepada Anda? Wajah Zhang Jue dipenuhi dengan kegembiraan, dan segera mengangguk, baiklah, Guru Gao, saya pikir Kevin Ye ini berbakat, bagaimana mungkin dia menjadi murid yang miskin? Jika Anda bersedia memberikan cinta Anda kepada saya akan menginginkannya. Sial, ini pertama kalinya saya melihat seseorang menulis dengan tubuh seorang pematung. Apakah Kevin Ye ini sudah gila? Hehe, Wang Jun, kamu benar-benar bingung sampai-sampai kamu harus menulis esai berbentuk potongan kecil supaya aku bisa melihatnya. Kalau bukan karena aku meremehkanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mengenali komposisi 800 kata yang ditulis Kevin Ye, apalagi menulisnya. Liu Yong, jangan bicara tentang aku. Kita berdua hanya menertawakan 50 langkah dan 100 langkah. Bisakah kamu mengenali semua kata di dalamnya? Seketika, seluruh kantor mulai mendidih karena kegembiraan atas kertas ujian ini. Mendengar diskusi rekan-rekannya, Selin Gao benar-benar bingung dengan apa yang telah terjadi.
Dia berdiri dengan cepat dan menyambar kertas ujian Kevin Ye untuk melihatnya. Namun, ketika dia melihat kertas ujian Kevin Ye, dia merasa tidak enak. Ini ditulis oleh Kevin Ye. Selin Gao gemetar ketakutan. Dua kertas ujian bahasa dan sastra Kevin Ye, salah satunya memiliki tulisan tangan yang rapi dan rapi. Pena merah Zhang Jue telah membuat sketsa beberapa catatan, dan pertanyaan-pertanyaan di atas pada dasarnya benar. Namun, kertas ujian Kevin Ye yang kedua adalah sebuah esai, dan tulisan tangannya sama indahnya. Namun, itu bukan kata-kata sederhana, melainkan selembar kertas yang ditulis dengan tinta hitam. Itu membuat Selin Gao merasa seperti sedang membaca kitab surga. Selin Gao berulang kali membolak-balik kertas ujian di tangannya, mundur 2 langkah dengan bunyi gedebuk, dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin, ini jelas bukan ujian Kevin Ye. Selin Gao tidak percaya bahwa ujian itu ditulis oleh Kevin Ye, reaksi pertamanya adalah bahwa ada seseorang yang mengikuti ujian atas namanya. Tetapi berpikir kembali, Selin Gao menyadari dengan ngeri bahwa dialah yang mengawasi seluruh ujian sastra Tiongkok, dan bahwa Kevin Ye telah diatur untuk berada di panggung untuk ujian pada saat itu, jadi di bawah tatapan orang banyak, dia tidak dapat melakukan trik apapun. Tidak ada waktu maupun kondisi untuk melakukan kejahatan, mungkinkah ujian ini benar-benar ditulis oleh Kevin Ye sendiri? Selin Gao menatap kertas ujian di tangannya dengan linglung. Beri jalan, beri jalan. Ujian macam apa yang bisa kalian lakukan untuk mengejutkanku seperti ini? Bisakah kalian membuka mataku juga? Sebuah suara tua meledak di antara kerumunan, dan semua guru mengambil inisiatif untuk membuka jalan. Orang tua yang berbicara tidak lain adalah pemimpin kelompok penelitian sastra Mandarin sekolah menengah, Pak Tua Yang Kaichang. Tetua Yang Kaichang sudah berusia lebih dari 60 tahun dan telah mengajar bahasa Mandarin selama puluhan tahun. Namun, karena dia sudah tua, reaksinya tidak secepat seorang pemuda. Itulah sebabnya dia hanya bereaksi setelah keributan di kantor untuk waktu yang lama. Selin Gao tidak berani bertindak lancang di depan lelaki tua Yang Kaichang. Melihat lelaki tua Yang Kaichang berjalan ke arahnya, Selin Gao segera menyerahkan kertas ujian di tangannya. Pena tua Yang Kaichang mendorong kacamata bacanya dan tertawa, tulisanmu tidak buruk, dan kamu juga telah mengerjakan soal-soal dengan baik. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu membalik kertas itu, dan dengan sangat cepat, ekspresi heran yang sama muncul di wajah lelaki tua itu, komposer. Sungai yang panjang, hanya awan kecil, matahari terbenam di pegunungan. Seolah-olah langit dan bumi akan dibiarkan sendiri. Bagus, tulisan yang bagus, ini benar-benar tulisan yang bagus, tulisan yang menakjubkan, tulisan yang menakjubkan. Tepat saat pena tua Yang Kaichang menjadi sangat bersemangat, dia tiba-tiba berteriak dengan suara dingin, mengapa terputus?